Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwanul kiram rahimakumullah, para bapak, ibu sekalian, adik-adik, saudara-saudari yang ada di dunia sosmed. Alhamdulillah syukur dalam kesempatan yang berbahagia ini kita merupakan pertemuan yang sangat indah. Dengan adanya itu karena apa? Kita selalu diberi suatu kerahmatan dari Allah, yaitu berupa nikmat Allah, yang mana nikmat itu tidak terpikirkan oleh kita sekalian, yaitu nikmat sehat walafiat. Dengan adanya itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tak lupa juga sholawat dan salam selalu kita hadiahkan keharibaan Ruhul Adzam Nabi Akbar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dari tuntunan beliau kita dapat mempunyai kebahagiaan dari dunia kejahilan akan menuju dunia yang terang benderang, yaitu zulumati ilan nur. Alhamdulillah dengan adanya itu selalu kita ucapkan dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saudara yang berbahagia yang ada di dinas sosmed, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari Buyul Bawang. Ini dari mana alamatnya saya kurang tahu. Pertanyaannya lucu dan ya itulah perangi kehidupan di dunia ini. Oke. Nah, namun sebelum lanjut, sebelumnya kita mari semua absen dulu, dari mana Anda berada, siapa nama Anda, dan kemudian jangan lupa untuk tekan tombol like dan loncengnya agar Anda sekalian selalu update dari video-video Abah Thoyyib yang terbaru atau yang sudah lalu. Jadi alhamdulillah, dan untuk mereka-mereka yang selalu mengikuti dari video-video dari Abah Thoyyib, kami selalu mendoakan, yakni harapan kami semoga Anda satu dipanjangkan usia, kemudian selalu bertemu dengan kita dengan keadaan sehat walafiat, kemudian mempunyai kebahagiaan di dunia kelak sampai di jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjut, yakni membahas pertanyaan dari Buyul Bawang. Nah, halo Buyul Bawang. Betul, ini pertanyaan Anda ya bersifatnya itu termasuk apa ya, istilahnya itu jarang saya temukan. Karena apa? Bersifat mengapa bapaknya Anda itu neptunnya Senin Wage. Pertanyaannya, mengapa kok tidak kaya raya? Namun yang kaya mendapatkan rezeki dari Allah berupa anak yang banyak. Nah, jangan lupa, karena kalau dihitung dari pertemuan antara Senin Wage itu kan dari ayah sampean, yaitu bapak jenengan, bapak sampean netannya Senin Wage. Tunggu, kalau netannya ibunya hari apa ya kira-kira? Mungkin Anda kurang paham. Itu satu. Jadi netonnya ibu itu hari apa. Kemudian kalau sudah tahu netonnya ibu, kita ulang untuk dipadukan antara perhitungan Senin Wage melawan hari apa neton dari ibu, kita hitung, yaitu pakai teori yang 4, pakai teori yang 5, juga pakai teori yang 7, kemudian pakai teori yang 8, dan terakhir pakai teori yang ketiga. Jadi pembagiannya itu harus melalui rincian-rincian agar bisa agak pas
dari kehidupan Bapak panjenengan, Bapak Anda. Namun Anda itu ya alhamdulillah ini sebetulnya mengudoroso. Artinya mengudoroso bertanya dengan sendirinya atau menanyakan awake dhewe. Lho ngopo to? Bapakku lahir Senin Wage, menurut prediksinya Abah Thoyib itu adalah sifat atau wataknya raja. Raja di raja, mungkin bisa kaya, mungkin bisa apa itu harta sangat melimpah. Namun ternyata kenyataannya bapak saya itu hidupnya pas-pasan. Nah, ini merupakan kelucuan. Ya sebetulnya itu tidak menjadi masalah. Ini perlu kita tanggapi dan perlu mungkin kami sampaikan. Halo, menurut Buyul, jangan difokuskan kekayaan itu hanya berupa materi. Yaitu berupa apa itu sifatnya itu kehartaan. Jadi semuanya kekayaan itu mungkin dari barang yang kelihatan, kemudian barang non kelihatan, yaitu barang yang abstrak. Yang barang materi itu kan termasuk ya mungkin duitnya banyak, usahanya lancar, kemudian rumahnya baik, mobilnya banyak, kemudian segala-galanya serba mewah. Nah, ini setelah saya mengkaji kehidupan di dalam masyarakat, itu banyak sekali orang yang kaya raya. Rumahnya ada tingkat 5, tingkat 2, tingkat 3. Itu rumahnya baik sekali. Bagikan istana di dunia. Bahkan mungkin istana di jannah nanti. Koyo kuwi. Kemudian mobilnya banyak mengkilat. Ada mana kira-kira hari ini baiknya pakai apa? Pakai mobil ini, pakai Pajero atau pakai Avanza atau pakai Fortune pada hari ini dan hari ini. Itu kekayaannya begitu. Kemudian istrinya itu nggak cukup 1, tambah 2 ada 3. Namun setelah dia itu umurnya 50 plus 1 tahun, sudah tidak bisa apa-apa. Makan aja dikontrol oleh bapak dokter. Artinya orang kaya itu belum tentu karo bisa menikmati kekayaannya. Jadi ini kan ya suatu hal yang bertolak belakang, dan ini memang terjadi di kalangan kehidupan dunia. Inilah perangi kehidupan dunia, dan ini sudah menjadi takdirnya ilahi. Orang yang kaya tidak bisa makan barang-barang yang enak, yang lezat. Nah, orang yang miskin kepingin makan-makan yang lezat. Jadi artinya si kaya itu bisa menderita, bisa apa itu istilahnya, bisa mengedoi atau mengalami kehidupan orang miskin itu bagaimana. Ada sate tidak mau, ada gulai emoh, ada pindang emoh, ada segala macam yang enak-enak tidak mau. Karena apa? Sakit, ya mungkin dari kolesterol, darah tinggi dan sebagainya. Padahal yang tidak kaya itu kepengen makan-makan orang-orang kaya itu, namun dia tidak mampu membeli. Yang mampu membeli tidak bisa memakannya. Ini kan sudah surplus toh. Artinya 1 sama lain itu sudah dibanding 1 sama 1. Artinya yang kaya tidak bisa memakan yang diinginkan oleh si miskin. Inilah hal-hal yang keanehan ini memang sudah prosedur diatur dan disutradari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kaya biar mengerti orang miskin, yang miskin itu biar mengerti orang yang kaya. Jadi sudah timbal balik. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, kalau Mbak Yul itu memandang kekayaan hanya satu sisi, tidak memakai yang abstrak, hanya memakai materinya ada, itu ya boleh, tapi kurang pas. Karena kekayaan itu mungkin di sisi lain dia kaya dengan harta, namun miskin dengan hatinya. Kaya hartanya, namun jahat hatinya. Karena dia kaya tidak bisa memanfaatkan kekayaannya. Ini berarti kekayaan itu tidak berupa barang-barang mewah atau barang yang sifatnya materi atau
hal-hal yang bisa diraup dengan kehidupan mereka. Nah, di samping itu pasti kekayaan itu tidak tergantung hanya itu, karena kekayaan itu bisa, tadi saya ungkapkan, bisa berbentuk abstrak dan bisa berbentuk barang atau yang kelihatan atau materi, yaitu materi tersebut ya kita lupakan. Nah, namun dengan kekayaan pemberian Allah itu, umpamanya Anda mengatakan bapaknya tidak kaya, di sisi lain tidak kaya karena harta, tapi kaya artinya baik, soleha, tawadhu, selalu beribadah demi kepentingan, bahkan tidak hanya kepentingan di dunia, memikirkan kehidupan yang langgeng nan abada, yaitu kepentingan di kampung akhirat. Ini sudah kaya. Karena jarang sekali orang yang memikir sampai di situ kalau orang biasa tidak dari pendidikan keagamaan. Nah, dengan adanya itu, maka kekayaan yang menurut Anda hanya satu sisi, kalau menurut saya tidak hanya satu sisi. Umpamanya tadi Anda menyebutkan yang kaya kok hanya putra-putranya, Pak, anaknya banyak. Loh, anak banyak itu suatu merupakan kekayaan atau harta yang sangat penting sekali, yang sangat kita idolakan, yang nantinya bisa memberikan fasilitas kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Karena apa? Semua manusia itu hubungan dunia akan furqah, putus, kecuali ila salasun perkara, 3 perkara. Termasuk salah satunya adalah anak. Nah, anaknya bagaimana? Anak waladun au solikun yang bisa ngula. Nah, ini kekayaan bapak penjenengan itu lebih penting dari kekayaan yang Anda sebut materi saja. Jadi kekayaan putra, bahkan anaknya banyak, insya Allah bapak ibu meninggal, yang mendoakan itu banyak. Tapi kebanyakan orang, ya ini saya mengkaji kehidupan orang kaya. Orangnya kaya, kemudian anaknya hanya 2. Nah, 2 ini karena pendidikannya tidak dibekali mulai dini masalah keagamaan, lupa dengan agama, kemudian yang dipentingkan hanya kehidupan duniawi aja. Sehingga mereka itu, anak 2 itu setelah bapaknya mati bingung. Bingungnya apa? Gimana kalau bapak sudah mati? Paling yang dicari atau ditelusuri atau yang dilunturkan itu hanya kekayaannya daripada bapak. Nah, lain kalau anaknya bapak itu banyak, kemudian itu dibekali dengan kehidupan agama atau dengan pendidikan agama mulai dini. Itu nanti seorang anak bisa mendoakan Allahumma ghfirli dunubili walidaya kama roba yani soiro. Itu ada yang bisa. Kemudian idea kepada Rasulullah, kemudian pakai wasilah, akhirnya kepada ruhi bapaknya. Kalau masih hidup, mungkin ideanya itu ruhi dan jasadi liwalidain, yaitu bapak ibu yang sedang hidup, yang masih hidup, didoakan akan bahagia, kuat untuk mengarungi kehidupan dan disiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mbak Bu Yuli jangan salah paham. Karena apa? Anda tidak berpikir kalau kekayaan hanya berupa materi itu putus, dunia tidak akan ada lagi. Namun kalau kekayaan itu berupa anak, itu akan selalu ada, termasuk amalun soleha, kemudian amalun jariyah, kemudian ilmu yang manfaat, ditambah yang 3 itu waladun solehun yang bisa ngulang. Nah, ini kalau Bu Yul itu menyitir bapak sing kaya mung sugih anak, itu saya mengacungkan jempol. Karena apa? Anak itu akan membantu kehidupan bapak ibu penjenengan setelah ada di dunia kubur atau di alam barzah, akan mendapat lunturan, akan mendapat siraman, akan mendapat kiriman dari anak-anak yang jumlahnya umpama 7, 8, 6, 5 dan lain sebagainya, dan dididik masalah agama.
itu bisa memberikan fasilitas kehidupan di alam barzah. Namun kalau tidak kosong, itu yang susah Bapak Ibu panjenengan. Jadi Mbak Yul, jenengan Mbak Yul Bawang jangan sampai salah pengertian. Kaya itu bukan berbentuk materi saja, berbentuk yang abstrak. Senyum kaya dengan orang selalu melontarkan senyum, kemudian wala khodakalinas, tidak memalingkan kepala. Ini suatu kekayaan. Ramah tamah dengan lingkungan, baik dengan tetangga, ini sudah merupakan kekayaan. Memikirkan kehidupan keluarga, bagaimana keluarga ini bisa, umpamanya karena pas-pasan, caranya gimana, besok bisa makan, besok lusa bisa makan. Ini suatu kekayaan. Jadi jangan dinilai dengan berupa materi saja. Jadi yang sifatnya abstrak itu sangat mendukung, dan itu yang paling berguna. Anda sekalian senyampang Anda masih di dunia ini, apa bekal penjenengan sami Anda sekalian untuk mengaruhi kehidupan di kampung akhir. Kalau sudah di sana putus semuanya, kemudian kita akan minta apa? Minta hutang tidak bisa, minta amal orang lain tidak bisa, minta apapun kepada, karena apa? Mereka sendiri sudah memikirkan badannya atau jasadnya atau kehidupannya sendiri sudah bingung. Nah, kalau Anda Bapak penjenengan anak akeh, kemudian anak kuwi kekayaan tersebut sudah pemberian dari Allah, ini alhamdulillah anaknya dididik dengan agama, kemudian agama itu bisa dimanfaatkan. Syukur-syukur anak-anak tersebut bisa mendoakan dengan Bapak Ibu yang sudah meninggalkan Anda, yaitu pulang ke kampung alam barzah atau menuju menanti kehidupan di alam akhirat. Kalau biasanya orang-orang kaya itu duit akeh, bapak mati diselamati, ya itu baik oleh. Karena apa? Dia tidak bisa sendiri mendoakan orang tua, mengundang bapak kiai muridnya, kemudian mengadakan tasyakuran untuk kepentingan bapak ibu yang sudah meninggalkan dunia. Nah, dengan adanya itu, karena Allah memberikan nilai untuk persnya itu adalah berapakah nilai harta sampean atau harta Anda itu dipergunakan untuk menyongsong kehidupan, dikirimkan kehidupan dumateng bapak sampean yang sudah di alam barzah. Dengan wasilah diadakan tahlilan, manakipan, yasinan, dan lain-lain, and so on, dan lain sebagainya. Ini juga boleh. Namun andai kata anaknya banyak, kemudian di sisi lain dia bagus, Pak, insya Allah semuanya itu bisa apa ya itu meresap di hati bapak ibu sampean. Inilah perlunya orang itu mempunyai anak yang bisa mendoakan kepada bapak ibu liwalidain setelah dibalik kehidupan dunia ini. Kiranya Buyul Bawang mungkin sudah jelas dari paparan sebagai kuliah kilat dari Abah Thoyib yang memberikan fatwa atau memberikan saran agar ibu jangan heran kalau kekayaan itu jangan dinilai satu aja. Jadi di samping di sisi lain masih banyak kekayaan yang bersifat abstrak. Demikian kiranya. Dan insya Allah bila mana ada kekurangan saya mohon maaf yang seluas-luasnya. Dan kami akhiri nun wa qalami wa masurun wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.